Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Polisi tertibkan pendulang emas tradisional di Timika. Nelayan di Merauke nekat melaut meski cuaca buruk. Sekolah menengah pertama Al-Ma'arif yang terletak di Jalan Doremkai, Merauke disegel warga yang mengaku sebagai pemilik tempat sekolah itu berada dengan luas 390 meter persegi. Warga memasang janur kelapa di pagar sekolah sebagai pertanda bahwa lahan tersebut masih proses sengketa, sehingga kegiatan belajar dihentikan sementara. Akibat penyegelan ini, siswa menjadi korban. Mereka terpaksa tidak sekolah sementara waktu. Kepala Sekolah SMP Al-Ma'arif, Trimo, mengatakan yayasan sekolah dan pemilik lahan masih terus melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa ini. Ia berharap proses belajar tetap berjalan walaupun lahan dalam proses penyelesaian. Nah, sementara prosesnya seperti apa Pak Guru untuk ini penyelesaiannya nih? Nanti kita lanjutkan nanti siang Pak di kantor Polres. Berapa luas tanah yang sementara digugat ini Pak? 25, 60 dengan 16, 400 meter persegi. 400 meter persegi. 390. Yayasan maupun pemilik lahan sudah beberapa kali mencoba mencari penyelesaian namun tetap berakhir buntu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cuaca buruk masih terus melanda perairan Merauke di Papua Selatan. Hujan dan angin disertai ombak yang tinggi yang mencapai lebih 2 meter menyebabkan nelayan takut mencari ikan. Kendati demikian, sebagian nelayan tetap nekat melaut walaupun hasil tangkapan sangat sedikit dan tidak menutupi biaya operasional. Salah satu nelayan, Samsudin, khawatir dengan cuaca saat ini, namun ia harus tetap melaut untuk bertahan hidup bersama keluarga. Ombak bagaimana Pak di laut sementara ini? Sementara ini ya masih kencang Pak ya? Iya, masih kencang. Masih berapa tingginya, berapa meter Pak? 2 meter. 2 meter. Ini teduhnya baru berapa hari nih? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi kalau tangkapan ikannya bagaimana Pak? Ya, ada hasil. Ada hasil. Sekarang ini. Tapi kira-kira mencukupi tidak untuk biaya operasionalnya? Ya, Ada lebihnya Pak ya? ya. Pak, kalau sekali berlayar itu cari ikan berapa biaya biasa dikeluarkan untuk operasionalnya itu? 500. Nah, kalau kita dapat ini berapa biasa hasil dari ikan ini? Tapi ini nelayan sudah turun semua belum? Belum nih? Ada berapa orang, berapa banyak saja nih? Baru 3 ini. Yang turun ya? Ya, menjadi banyak. Oh iya. Sudah berapa lama Pak begini cuaca ini buruk ini? Kita ini sudah ada 4 bulan ini. 4 bulan ini. Saat ini banyak nelayan terpaksa mencari pemasukan tambahan dengan bekerja serabutan hingga cuaca membaik. BMKG memperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Nelayan diminta tetap memantau peringatan dini BMKG sebelum mencari ikan di laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Majelis Rakyat Papua Barat MRPB meminta Polri dan TNI memberikan sanksi kepada 2 oknum anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat yang melakukan aksi tidak terpuji dengan menjilat kue ulang tahun TNI yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. MRPB sangat menyayangkan perilaku 2 oknum polisi yang dinilai tidak terpuji dan bisa merusak citra kepolisian. Kedua anggota Polantas tersebut diketahui masuk melalui jalur Otsus saat mendaftar. Pemerintah Papua Barat, MRPB dan DPR ikut membantu agar mereka bisa diterima di Bintara Polri. Ketua MRP Papua Barat Maxi Nelson Ahoren berharap Polda Papua Barat memberikan sanksi ringan seperti penundaan kenaikan pangkat dan bukan pemecatan. Mungkin berikan teguran dan juga macam-macam atau tidak ada kenaikan pangkat atau ada seperti itu. Hari ini ada pemecatan, ya saya juga
sebagai Ketua MRP Majelis Papua Rakyat, yang bagaimana kita mengupayakan anak-anak Papua kita ini menjadi garda depan untuk membela negara ini, terus garda depan untuk mempertahankan NKRI, dan sebagai garda depan dalam hal ini kita berjuang sebagai anak-anak dari mulai Jalan Rotos. Saya berharap bahwa ini menjadi suatu pertimbangan khusus juga daripada Pak Kapolda Pangdam. Itu harapan saya. Karena kebijakan yang keputusan itu mereka yang ambil, pimpinan ini mereka yang ambil. Kami hanya bisa dapat menyampaikan, kami bersuara ini daripada hati yang paling pada keluarga besar yang bertiga adik yang ada ini. Dan juga kami menyampaikan ini aspirasi juga daripada masyarakat, kalau bisa ada pertimbangan-pertimbangan lain, kalau bisa mereka tidak dipecat. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan oknum Polantas Polda Papua Barat berpangkat Bribda menjilat kue ulang tahun TNI. Video ini menjadi viral dan menuai beragam komentar karena dianggap melecehkan institusi TNI. Kedua anggota Polantas tersebut sudah meminta maaf kepada Pangdam Kasuari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.